Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di video tugas kami pada mata kuliah Fisik Motorik. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya yang beranggotakan 3 orang. Yang pertama ada Ihda Atika Asrina, lalu ada Royan Magfirah, dan yang terakhir Zaitun Fauziah. Adapun materi yang akan kami bahas pada video ini adalah tentang perseptual motorik. Apa itu perseptual motorik? Perseptual motorik pada dasarnya merujuk pada aktivitas yang dilakukan dengan maksud meningkatkan kognitif dan kemampuan akademik. Perseptual motorik adalah kemampuan menginterpretasi stimulus yang diterima oleh organ indera. Kemampuan perseptual berguna untuk memahami segala sesuatu yang ada di sekitar, sehingga seseorang mampu berbuat atau melakukan tindakan tertentu sesuai dengan situasi yang dihadapi. Perkembangan perseptual motorik dimulai sejak usia dini dan harus berkembang hingga dewasa. Anak-anak yang memiliki perseptual motorik yang baik umumnya lebih cerdas, aktif, dan terkoordinasi dengan baik. Perseptual motorik penting untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Contohnya seperti berjalan, menulis, dan bermain olahraga. Berjalan diperlukan untuk melihat kemana anak akan pergi, menjaga keseimbangan, dan mengkoordinasikan langkah kaki anak. Menulis diperlukan untuk melihat huruf yang akan ditulis, mengontrol gerakan tangan anak, dan menekan pena kekuatan yang tepat. Lalu yang terakhir, bermain olahraga seperti melihat bola, mengantisipasi gerakan lawan, dan mengkoordinasikan gerakan tubuh kita. Perseptual motorik mencakup beberapa komponen. Yang pertama yaitu koordinasi tangan mata, di mana kemampuan untuk mengarahkan tangan berdasarkan apa yang dilihat mata seperti menangkap bola atau menulis. Yang kedua yaitu kesadaran spasial, kemampuan untuk memahami posisi tubuh dalam ruang, penting untuk kegiatan seperti menavigasi melalui lingkungan atau mengatur objek. Lalu yang ketiga yaitu kecepatan dan ketepatan gerak, kemampuan untuk melakukan gerakan dengan cepat dan tepat sesuai dengan stimulus yang diterima. Lalu yang terakhir yaitu ada integrasi sensori motor, proses menggabungkan informasi dari berbagai indera untuk menghasilkan respons motorik yang kohesif. Lalu terdapat unsur-unsur dalam perseptual motorik terdiri atas beberapa, di antaranya adalah kesadaran tubuh, kesadaran ruang, kesadaran arah, dan kesadaran tempo. Berikut adalah penjelasan dari beberapa unsur tersebut. Yang pertama adalah kesadaran tubuh merupakan kesanggupan untuk mengenali bagian-bagian tubuh dan manfaatnya bagi gerak. Kesadaran tubuh juga merupakan kemampuan bagaimana untuk menghasilkan berbagai macam gerakan dan potensi tubuh dalam melakukan gerak. Kesadaran tubuh memiliki 3 kesadaran yang terkait dengan aspek pengetahuan tubuh, pengetahuan tentang apa yang dapat dilakukan tubuh, bagian tubuh, dan pengetahuan tentang bagaimana tubuh itu berfungsi. Yang kedua ada kesadaran ruang. Kesadaran ruang merupakan kemampuan untuk menyesuaikan diri pada posisi di antara orang lain dalam suatu ruang atau tempat. Juga merupakan kemampuan untuk mengetahui seberapa luas ruang dan tempat yang digunakan tubuh saat bergerak. Kesadaran mengenai ruang merupakan suatu gerakan yang berhubungan dengan konsep yang sering menekankan pada persepsi motorik program. Kesadaran ruang adalah suatu pemahaman mengenai ruang eksternal sekitar individu dan kemampuan individu untuk memfungsikan motorik melalui ruang tersebut. Pada kesadaran ruang ini dikenal dengan istilah lokalisasi egosentris, yang merupakan suatu keadaan yang belum matang dan terbatasnya kesadaran mengenai ruang dalam semua aspek pemahaman anak. Tujuan lokalisasi adalah lebih kesadaran akan berbagai objek dan peristiwa di sekitar. Kembangan perspektual dapat diartikan sebagai kemampuan memahami atau mencari makna dari data yang diterima oleh berbagai indera. Semua informasi tentang lingkungan sampai kepada individu melalui alat-alat indera yang kemudian diteruskan melalui syaraf sensorik ke bagian otak kiri.
Yang ketiga ada kesadaran arah. Kesadaran arah merupakan pemahaman tubuh yang berkenan dengan tempat dan arah. Pengertian lain dari kesadaran arah adalah memahami dan mengaplikasikan konsep seperti ke atas dan ke bawah, ke depan dan ke belakang, ke kiri dan ke kanan. Kesadaran arah terdiri atas dua komponen pemahaman, yaitu pertama, pemahaman internal untuk dapat menggerakkan tubuh ke samping kanan dan kiri, yang merupakan memahami berbagai konsep arah. Yang kedua, directionality yang merupakan proyeksi eksternal dari reality yang merupakan aplikasi dari informasi tersebut. Dan ini merupakan pemahaman yang memberikan dimensi ruang. Anak yang mempunyai kemampuan ini mampu melaksanakan konsep gerak kanan kiri, atas bawah, depan belakang, dan berbagai kombinasi lainnya. Dan yang terakhir ada kesadaran tempo. Kesadaran tempo memungkinkan koordinasi gerakan antara mata dan anggota tubuh menjadi efisien. Kesadaran tempo melibatkan secara berangsur-angsur pemahaman yang berhubungan dengan waktu, seperti memahami karakteristik kecepatan bola. Kesadaran tempo merupakan suatu kemampuan memprediksi waktu kedatangan didasarkan pada waktu karakteristik seperti kecepatan, jalannya bola, berat, dan jarak bola. Bentuk spesifik dari kesadaran tempo dikenal sebagai antisipasi. Istilah koordinasi mata dan tangan atau mata dan kaki merupakan ungkapan dan kesadaran tempo. Kesadaran tempo berkenan dengan proses belajar untuk menyelesaikan gerak dalam sebuah tata urat yang tepat. Lari berirama, menari atau melakukan gerakan lainnya yang berirama sangat dibutuhkan untuk mengembangkan kesadaran tempo. Proses terjadinya perspektual motorik diantaranya pertama ada masukan melalui saraf sensoris, kedua ada perpaduan rangsang, ketiga penafsiran gerak, dan terakhir pengaktifan gerak. Yang pertama ada masukan rangsangan melalui saraf sensoris. Aneka rangsangan yang telah ditangkap melalui saraf sensorik seperti penglihatan, pendengaran, perabaan, dan kinestetis. Rangsangan yang telah diterima itu kemudian diteruskan ke dalam otak dalam bentuk pola energi saraf. Yang kedua ada perpaduan rangsang. Rangsang yang telah diperoleh kemudian dipadukan atau disimpan bersama-sama dengan rangsang yang pernah diperoleh dan disimpan dalam memori. Yang ketiga ada penafsiran gerak. Berdasarkan pemahaman rangsang yang telah diterima, maka akan diputuskan pola gerak. Respon ini merupakan jawaban terhadap kombinasi antara rangsangan yang diterima dan informasi yang tersimpan dalam memori. Dan yang terakhir ada pengaktifan gerak. Pada tahap ini merupakan terjadinya gerak yang sesungguhnya dilaksanakan. Gerak ini dapat diamati seperti adanya umpan balik. Pada tahap umpan balik ini merupakan evaluasi gerak yang dilaksanakan melalui berbagai alat indera. Yang selanjutnya informasi umpan balik itu diteruskan ke beberapa sumber masukan informasi seperti dari pengamatan atau perasaan. Tahap selanjutnya adalah pelaksanaan gerak sesuai dengan koreksi yang diperoleh. Jadi, kesimpulan dari materi ini, perkembangan perspektual motorik adalah fondasi penting bagi berbagai aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, termasuk fisik, kognitif, sosial, dan emosional. Sekian dari kelompok kami, terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.